Pusaka Awadiran Jaya Indonesia segala tempat puja bangsa merdeka dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat air menutup mata. Di saat hari ini, di tempat yang berbahagia ini, tentunya juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pengelola Sawit yang mensponsori kegiatan kita ini, atas kegiatan daripada Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia. Nah, pada saat perjalanan sekarang yang saya ingin sampaikan bahwa FS yang ada, lokasi sudah ada, ditambah lagi sekarang ada BRIN, ya Pak, ada BRIN yang sekarang mencoba untuk melakukan riset ke koperasi khususnya untuk manajemen organisasi. Jadi BRIN akan melakukan studi itu dan juga studi tentang bagaimana kita bisa menciptakan pabrik kelapa sawit yang mini dulu. Kabupaten Pak, itu mulai dari Konawe, kemudian Konawe Selatan, Bombana, Kolaka, ya, kemudian di Kabupaten Muna pun sekarang sudah mulai bagaimana sawit itu mulai bergerak dengan cepat, ya. Tapi tadi sudah disampaikan juga beberapa poin-poin penting mengapa sawit ini menjadi penting di Sulawesi Tenggara. Lihat bagaimana kebunnya di sana, kita sudah lihat sudah beberapa kali secara intens melakukan pertemuan dengan kelompok petani di sana, dengan anggota petani GSI di sana, ya, dan itu sudah berlangsung beberapa dua mitra. Nah, nanti saya akan sampaikan untuk model inisiasi modelnya. Kemudian yang ketiga ada peningkatan produksi dan pola kemitraan tadi saya sudah sampaikan juga. Kemudian mutu dan pola kemitraan salah satunya adalah good agriculture practice atau teknik bertanam budidaya sawit yang baik. Nah, inilah pembentukan kemitraan petani swadaya dan penataan rantai pasok CPO. Nah, ini yang kita harap. Tadi sudah saya sampaikan juga, ya. Nah, salah satunya di sini adalah bagaimana kiat-kiat pembenahan itu adalah pembentukan kelembagaan petani melalui koperasi sawit. Di sini adalah khususnya yang kita masuk mengenai Gelora Sawit Indonesia, kita sudah riset di sana sebagai mitra riset kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak ngantuk, ya. Sebagian sudah ada. Petani mandiri. Oh, sudah mandiri berarti Pak. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Medi Hasbi dari Solidaritat. Solidaritat adalah sebuah lembaga civil society internasional yang bermarkas besar di Belanda. Kami bekerja di 50 negara, salah satunya ada di Indonesia. Dan kami mengusung tema terkait dengan sustainable community, ya. Jadi artinya komunitas yang berkelanjutan, salah satunya adalah sawit. Nah, pengalaman kami dalam mendampingi petani, sebetulnya undangan kali ini kan ada good agriculture practices. Itu adalah gambaran peran serta petani swadaya perlu kita libatkan dalam pembangunan industri kelapa sawit di Indonesia. Kemudian hambatan pembiayaan bagi petani swadaya. Yang pertama, akses ke keuangan. Begitu, ya? Ya, mohon maaf saya karena biasa dengan petani juga soalnya. Jadi bagaimana bisa mengakses? Tahu saja belum. Bagaimana dan petani juga memiliki hambatan dalam akses ke market atau akses ke pasar. Tadi ada kecurigaan bagaimana harganya ada permainan di dalam, atau misalkan harganya tidak sesuai dengan harga diskon begitu. Potong begitu, ya.
Tapi kalau dengan skema ini merupakan investasi yang sangat menjanjikan. Ya. Bagaimana hitungannya? Mari kita cek sama-sama ya. Pertama, dari 12 ekor itu, Bapak Ibu sekalian, ayam itu kalau secara siklus ya begini gambarannya. 7 hari pacaran, 7 hari nikah, 15 hari bertelur, 21 hari mengeram. Berikutnya ada pembiayaan dari perbankan. Ya, ini karakteristiknya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Siklusnya. Dan itu terjadi selama 4 kali dalam setahun. 4 kali dalam setahun, 1 kali bertelur, 15 butir. Ya. Silahkan dicek. Biasanya bagaimana daftarnya, bagaimana cara klaimnya, bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan kebun kita, gagal panen, bagaimana cara mengakses pendanaannya. Itu gambarannya hambatan dan tantangan pembiayaan bagi petani swadaya. Next. Ya, ini ada pemerintah bisa mengambil peran kebijakan dukungan, kemudian juga fasilitasi akses pembiayaan, kemudian juga menyelesaikan persoalan kepemilikan lahan petani. Itu dulu bagiannya pemerintah. Karena petani perlu kejelasan kepemilikan lahannya agar bisa dijaminkan. Kalau dari pemerintah sendiri itu tidak bisa mengakses pada keuangan kan begitu. Kemudian dari sisi perbankan mungkin harus ada pembiayaan khusus. Tadi juga sudah disinggung bahwa BRI mengeluarkan produk kredit yang 1 sampai 5 tahun itu grace period atau masa penarikan, kemudian baru angsurannya di tahun ke-6. Itu adalah sebuah contoh bagaimana pembiayaan khusus. Kita berjodoh Pak ya, kita berjodoh sehingga kita bisa mengembangkan kelapa sawit lebih luas lagi. Ini ada dasar hukum pemilikan kami. Tapi ada satu dasar risikonya. Jadi tipe-tipe asuransi itu ada konvensional, artinya kita menyediakan ganti rugi, berkecimpung di pertanian. Kita ketahui bahwasannya nenek moyang kita itu kan seorang pelaut Pak ya, bukan seorang petani katanya gitu kan. Tapi nyatanya ya pelaut, nenek moyang kita orang pelaut katanya Bu. Tapi nyatanya kita adalah oleh kami Pak, perkenalkan nama saya Muhyiddin. Saya sebagai penyuluh perkebunan yang ditugaskan di Kabupaten Konawe Utara. Jadi yang pertama ada satu yang data@brin.go.id ya. Itu pertanggal 1 September 2023 sudah dilengkapi, dilampirkan juga dengan SHP-nya Pak. Dan hingga saat ini usulan peremajaan kelapa sawit pekebun dari Koperasi Produsen Wawayu Sejahtera Penasara itu tim Dinas Kabupaten Konawe Utara selaku tim. Itu yang pertama Pak. Terus kemudian kepada Mas Billy, tadi sebetulnya sudah disampaikan, tadi pengen sebetulnya apakah sudah ada pilot projectnya dengan si ayam ini. Karena tadi saya melihat banyak teman-teman di belakang itu, nanti ayam saya dimakan ular dong. Karena di kebun sawit itu. Terus apakah memang sudah ada hasil penelitiannya? Maksudnya kalau minyak goreng itu kan SNI wajib tuh Pak. Artinya dia harus mendapat SNI wajib baru bisa beredar. Nah kalau minyak goreng merah ini tadi Bapak sampaikan, jangan-jangan nanti teman-teman di sini tuh bikin nih minyak merah terus pakai, jangan banyak hilangnya, jangan dimakan ular juga, mungkin gitu. Tapi tantangan dari Bapak yang dari Konawe itu mungkin perlu segera ditindaklanjuti karena menggiurkan satu. Mungkin itu saja. Atau satu asal dari Konawe Selatan sudah berkeluarga. Iya, baik. Kalau kami selaku petani, kami sebetulnya sudah membuat semacam apa yang disampaikan tadi tentang lembaga-lembaga, apakah itu koperasi. Kegiatan ini di follow up agar kami ada semacam penguatan kelembagaan. Karena kami secara jujur belum kami paham secara 100%. Termasuk tadi pertanyaan yang di awal di sesi pertama, kita menanam sawit hanya karena kemauan, tetapi ilmunya belum ada. Nah oleh karena itu perlu ada follow up. Masih ada di dalam ruangan sini? Posko
Sudah berangkat? Oh sudah berangkat. Besok Pak, tapi dia nginap di Konawe nanti Pak. Besok dia akan Gaberi. Ada Bapak balik sebentar. Besok mungkin diantar ya ke tempatnya Bapak ya. Nah nanti dilihat di situ lahannya Pak, mudah-mudahan cocok kendaraan. Nah yang saya sekarang ini belum bisa sampaikan ke dia setuju apa enggak karena saya belum rapat sama teman-teman. Siapa yang mau kelola Pak? Itu minta agar kita angkutkan dia punya tanggal sampahnya. Iya. Nah, ini saya yang masih pusing mau angkut kemana ya? Yang ngandinya. Ya saya masih pusing. Nah kemarin saya ketemu dengan Bapak aja seorang yang oh ya, Jomas siapa ya? Iya, kayak gitu. Nah ini yang kita nanti mungkin pertemuan di sekretariat ada beberapa yang datang, ada juga yang ada sempat datang. Jadi untuk apa bertanya? Mantap Bung. Satu kali aja. Iya. Foto bersama dulu. Ya. Supaya di tengah-tengah. Tujuan dari kegiatan pada hari ini yang melibatkan kelompok tani di Sulawesi Tenggara apa sih Bu sebenarnya? Ya, tujuannya adalah kita ingin menjelaskan. Ya, sekali lagi mohon kerjasamanya bagi yang memiliki kartu peserta yang pembukaan kita sudah sebutkan bahwa acara ini adalah sebetulnya untuk melakukan sosialisasi ya dari satu isu yang terkait dengan bagaimana dukungan pembiayaan terhadap petani sawit mandiri di Kabupaten Sulawesi Tenggara. Dukungan pembiayaan, kemudian dukungan asuransi, dan kita melihat bahwa Kendari ini adalah perkebunan sawitnya semakin besar dan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Bu, kalau dukungan biaya sama asuransi ini khusus untuk petani sawit atau bagaimana Bu? Ya kita buatnya untuk petani sawit. Ya, untuk petani sawit hari ini karena kita membicarakan petani sawit ya. Karena sebetulnya dukungan terhadap petani, hampir semua petani ada dukungan pembiayaan dan dukungan asuransinya. Tapi ini hari ini kita membicarakan sawit. Kegiatan pada sore hari ini apa sih yang Bapak harapkan khususnya dari kelompok tani sendiri? Simpel saja, kelompok kami ini kan sudah 2 tahun mengusung Sarpras ini. Kami setiap kali kesempatan diundang oleh instansi terkait, proposal kami sudah masuk dari bulan Agustus 2022 dan informasi terakhir saat ini sudah dalam verifikasi di Jenderal. Jadi kami berharap supaya kegiatan ini betul-betul bisa tersalurkan kepada petani. Pak, dari kelompok tani mana? Saya kelompok tani Buah Makmur, Kecamatan Gaberi, Kabupaten Konawe. Pak, mungkin apa sih Pak yang Bapak harapkan setelah kegiatan ini, mungkin bantuan produksi seperti itu Pak? Bantuan kan sudah jelas, BPDPKS itu melalui proposal yang kami ajukan itu mendapatkan bantuan Sarpras berupa pemberian bibit, kemudian
lagi pupuk dan pestisida seperti itu. Oke Pak, kegiatan begini sangat bermanfaat ya Pak. Cukup bermanfaat buat kami untuk mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana pengelolaan sawit ke depan. Pak, namanya Pak? Nama saya Sahirman. Siapa? Sahirman. Ada banyak.